RCL 95,7 kami ada bersama ada sahabat RCL saat ini Mejulandi dan juga kru yang bertugas. Kita dapat kesempatan baik sekali karena bisa ngobrol langsung sama salah satu orang yang hebat, yang punya peran dalam membangun Indonesia gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Ada Pak Taufik Zulbahnari. Beliau ini adalah Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan. Jarang-jarang kan kita bisa datangin orang dari pusat langsung gitu kan ya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Taufik bisa hadir. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah. Selamat 3 waktunya ya. Mumpung ada kesempatan kita pengen ngajak ngobrol saat. Iya. Dan untuk pembahasan kita sama Pak Taufik hari ini tuh mau ngebahas soal TPPO. Karena TPPO itu salah satu isu yang memang perlu diperhatikan ya Pak ya. Jadi nggak bisa cuma segelintir orang doang yang memperhatikan, tapi kita juga harus bisa memperhatikan TPPO ini Pak. Tapi sebelum dibahas lebih jauh, boleh dijelaskan secara singkat gak sih TPPO itu apa sebenarnya? Ya, TPPO adalah tingkatan dari tindak pidana perdagangan orang. Jadi sebuah tindak pidana yang mencakup 3 unsur atau 3 elemen. Jadi ada proses atau tindakan, lalu ada cara dan tujuan eksploitasi. Jadi proses atau tindakannya itu misalnya perekrutan, pengiriman, pengangkutan, penampungan sampai ada penerimaan. Nah itu proses. Di mana seseorang itu tadi ya direkrut, ditampung dan sebagainya. Lalu dengan cara, kalau orang dewasa ada penyiksaan, penipuan, penggunaan penyalahgunaan relasi kuasa sampai dianya mau dipindahkan. Lalu ada proses tujuan, atau tujuan eksploitasi. Tujuannya adalah eksploitasi, dan eksploitasi itu mencakup tidak terbatas pada eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan atau serupa perbudakan, atau juga transplantasi organ atau perdagangan organ tubuh. Sampai ke ini ya, perdagangan organ tubuh juga ada ya ternyata. Iya. Ternyata TPPO itu unsurnya banyak sekali dan semuanya tuh merugikan ya sebenarnya, dan tindakannya itu kriminal ya Pak ya. Banget. Tindakan kriminal. Ada yang bilang itu adalah extraordinary crime, jadi kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Dan bentuknya tuh ke luar negeri atau di dalam negeri pun bisa terjadi. Nah, iya. Jadi bisa terjadi ke luar negeri atau di dalam negeri atau bahkan di dalam satu kabupaten juga bisa. Bisa ya. Jadi tidak harus penempatan luar negeri harus gitu ya. Betul. Ini sih, ini bagus. Ya. Nanti diedit ya. Soalnya apa ya? Ada Oke, selanjutnya kalau tentang TPPO sendiri itu kan memang ditangani itu dengan beberapa pihak ya Pak. Nah, SOP dalam penanganan TPPO itu seperti apa? Karena nggak semua orang tahu kayaknya nih TPPO ini penanganan. Iya, bagus. Ya? Jadi pertanyaannya bagus. Jadi sejak 2021 Indonesia itu punya SOP penanganan terpadu. Jadi penanganan terpadu untuk korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang. Jadi idealnya satu korban itu ditangani oleh banyak pihak yang terkait, yang relevan secara terpadu. Jadi begini, setiap korban itu sudah dijamin bahwa dia punya hak. Hak-hak itu banyak, dari rehabilitasi kesehatan, psikologis, sampai ke pemberdayaan ekonomi, termasuk juga misalnya hak-hak mereka selama mengikuti proses peradilan. Jadi itu semuanya diatur di undang-undang kita, namanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 nomor 21. Nah, SOP itu muncul tahun 2021 revisinya ya, di mana prosesnya itu penanganannya dari pengaduan atau identifikasi, kemudian rujukan, ada proses rujukan ketika dia diidentifikasi sebagai korban, dia di asesmen kebutuhannya, lalu dia dirujuk ke layanan-layanan sesuai dengan kebutuhan si korban, sehingga si korban itu bisa pulih ketika mereka
misalnya keluar dari TPPO-nya, baik dia pulang ke rumahnya langsung atau di tempat manapun bisa lebih pulih setelah mereka mengalami korban kekerasan. Jadi kita bayangkan SOP ini mengatur bahwa orang yang tadinya menjadi korban eksploitasi bisa move on dan bisa lebih pulih sehingga dia bisa menjalankan keberfungsian secara sosial dan ekonomi. Nah, betul-betul, karena memang si korban pasti jadi trauma berat gitu ya, Betul, trauma betul. banget. Nah, ini pun pihak-pihak punya apa namanya, di SOP-nya tuh ada undang-undang pihak-pihak yang membantu terpadu tadi tuh harus sampai ke proses rehabilitasi. Betul, Sampai akhirnya dia melupakan kasus ini dan bisa move on, hidupnya berjalan lagi. Betul, jadi ada contoh banyak contoh bagus ya. Kalau korban itu memasuki proses yang tadi diatur di SOP, dari proses identifikasi, kemudian dia mendapatkan bantuan dan bantuannya cocok dengan kebutuhan si korban, biasanya korban itu menjadi lebih pulih. Misalnya korban eksploitasi seksual katakanlah, dia diidentifikasi baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau oleh kepolisian di sini. Lalu kemudian ada kerjasama dengan Dinas Sosial, kita asesmen kebutuhannya. Misalnya kebutuhan yang muncul adalah dia butuh pemberdayaan ekonomi, mata pencaharian. Lalu dia butuhnya apa? Dia potensinya apa? Kemudian terciptalah kayak kalau begitu kamu butuh pelatihan salon gitu misalnya. Kebetulan dia bisa, dan kemudian dia setelah dilatih lalu disupport pengadaan misalnya salonnya di dekat rumahnya, lalu dia buka salon dan kemudian dia punya pemasukan dan lebih pulih. Itu kalau terbantu ya. Kalau udah masuk ke SOP itu, bayangkan banyak korban yang nggak masuk ke proses itu. Dia pulang aja katanya udah alhamdulillah. Iya, betul. Tapi dalam kondisi depresi, nggak punya uang. Nah, mereka rentan untuk diperdagangkan lagi biasanya. Oh, bisa jadi korban lagi. Betul. Jadi memang kalau secara SOP penanganannya itu harus sampai proses bisa move on, lanjutkan hidup lagi harusnya. Betul. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini, kedepannya itu bisa menyadarkan banyak pihak supaya penanganan TPPO itu sesuai dengan SOP yang ada, gitu kan ya. Jadi banyak korban yang bisa tertangani dan bisa move on ya, nggak jadi korban TPPO lagi ya Pak. Terakhir Pak, melangkah lebih maju Pak. Terakhir, karena memang kita warga Sukabumi gitu kan ya, Bapak juga hadir di Sukabumi gitu kan ya, ada pesan nggak sih khususnya untuk warga Sukabumi, lebih luasnya secara nasional gitu kan, untuk warga Indonesia supaya nggak jadi korban TPPO tuh kayak gimana sih? Kalau sekarang yang penting dia tuh punya pengetahuan dan kritis atas modus-modus TPPO. Jadi kenali modus-modus TPPO, misalnya ajakan mendapatkan kerja dengan iming-iming gaji besar yang nggak masuk akal. Banyak nih. Jadi sekarang tuh korbannya bukan hanya yang pendidikan rendah, bahkan S1, S2 sekarang menjadi korban. Misalnya tiba-tiba dia lulus S1, kenal sama orang di medsos, nawarin kerja dari operator komputer di luar, padahal dikerjakan sebagai penjaga kasino atau pengelola judi online dan sebagainya. Jadi betul-betul harus kritis terhadap penawaran atau kesempatan yang terlalu nggak masuk akal gitu. Harus benar-benar ini bener nih tawaran, dicek lagi, dicek legalitas juga, dicek masuk akal apa enggak. Jadi jangan sendiri atau cuman dengan kelompok-kelompok kecil untuk menerima ajakan, tapi konfirmasi ke kawan-kawan, ke tetangga atau ke orang yang sudah punya informasi ya. Jadi jangan gampang tergiur dengan hal-hal yang kelihatannya enak doang gitu ya, tapi ternyata menyesatkan nantinya. Gitu. Iya. Jadi gitu, terima kasih Pak Taufik sudah mau diajak ngobrol sama kita hari ini ngebahas soal TPPO gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan, dan mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat lebih paham, lebih awas, lebih aware supaya jadi tidak korban berikutnya. Kalau gitu sahabat Excel, itu dia obrolan kita dengan Pak Taufik dan Mei Junandi juga kru yang bertugas Excel, kami ada bersama.